Oke sahabat YouTube, ini namanya sirip pendingin. Jadi fungsi dari sirip pendingin tuh, oli yang dari bawah mesin melalui sirip pendingin ini supaya oli bisa didinginkan, baru masuk ke silinder headnya. Ini namanya tutup klep. Mungkin untuk kawan-kawan pemula masih banyak belum tahu nama-nama komponen sepeda motor. Jadi dari yang simpelnya, dari yang sederhananya, ini namanya tutup klep. Tutup klep atas, tutup klep bawah sebenarnya sama. Kalau untuk ini namanya tutup rantai keteng bagian atas buat YouTube. Nah, ini namanya balancing atau untuk penyetabil putaran. Makanya untuk jenis motor Suzuki dia putaran mesinnya itu sangat stabil. Jadi untuk buka baut ini, penahan bautnya ini ring penahan baut namanya. Nah, ini kita buka dulu. Gunanya ring penahan baut ini supaya baut ini kalau longgar dia tidak lepas di dalam. Jadi di sini saya hanya membagikan untuk kawan-kawan yang pemula baru mencoba-coba untuk membongkar motor sendiri dan untuk sambil belajar mengenali nama-nama part atau komponen dalam sepeda motor. Ini yang dibilang balancingnya. Lalu yang di sini ini namanya gear rantai timing atau juga dibilang gear rantai keteng bagian sebelah atas. Jadi untuk melepasnya kita cabut pennya. Nah, di sini ada pen. Gunanya pen kecil nih supaya dia tidak lari. Lalu kita lepas rantai timingnya atau dibilang rantai ketengnya. Ini baut pemegang antara blok dengan deksel. Yang bawah namanya blok seher atau blok piston, yang atas namanya deksel atau silinder head. Setelah kita buka seperti ini, lalu kita buka baut. Ini sahabat YouTube, jadi apabila teman-teman di luar sana membongkar motornya terjadi bautnya yang sudah bulat seperti ini, sudah tidak bisa diputar pakai kunci, nah, dia cukup dengan cara dipahat seperti ini saja. Karena nanti baut ini murnya ini kita akan tukar baru. Setelah mutar seperti ini baru kita putar pakai kunci. Nah, dia masih mutar juga. Oke, setelah murnya lepas, jadi untuk sahabat-sahabat YouTube, apalagi yang khususnya bagi pemula, untuk ring seperti ini cukup yang diperhatikan. Ini ringnya ini emang semua bentuknya hampir sama, tapi ada satu yang berbeda. Nah, ini ring tembaga. Nah, jadi di sini ada ring tembaga. Pastikan ring tembaga di sudut bawah di sini. Jadi kalau kita lihat dari sisi depan seperti ini di bawah bagian kiri. Kenapa harus pakai ring tembaga? Karena di sini tempat jalur oli.
Jadi gunanya ring tembaga ini supaya nanti saat dipasang mur tidak ada terjadi kerembesan oli lewat baut sini. Dan pastikan bautnya gunakan selalu baut yang bertopi seperti ini, bertutup. Jangan pakai baut yang biasa. Oke, lanjut, langsung kita cabut. Jadi ini namanya roll timing. Nah, yang ini namanya roll timing. Untuk roll timingnya ini, di sini bautnya khusus. Jadi seperti ini. Nah, bautnya khusus, dia pada pus-pusan memanjang untuk roll timingnya. Lalu ini namanya klep. Ini klep api, dan yang atasnya yang lebih besar itu namanya klep bensin atau klep minyak. Ini klep buang, ini klep masuk, atau juga klep isap. Ini klep buang. Ini namanya packing, atau juga orang nyebut perpak. Lalu yang di sini ini namanya jalur oli mesin. Jadi oli mesin melalui pipa ini turun kemari untuk membasahi rantai ketengnya atau rantai timing. Jadi sebelum kita buka blok, kita buka dulu. Dan perhatikan jalur baut oli ini khusus, dia sama dengan baut cakram, ada lubangnya. Lalu di sini pakai ring tembaga, sama juga fungsinya supaya oli tadi tidak merembes. Yang di sebelah sini sama juga, bautnya khusus juga. Ini untuk baut pipa jalur oli. Baut ini baut untuk melihat posisi topnya. Apabila kita saat masang rantai keteng atau rantai timing, ini kita untuk melihat posisi top, tanda T yang di magnet atau tanda top. Nah, pastikan baut pemegang pipa oli tadi dia nyatu dengan kabel ground atau kabel massa bodi seperti ini. Lalu tahap berikutnya kita lepas baut pemegang bloknya. Ini baut pemegang blok, tapi biasanya ini yang dilepas murnya. Soalnya di sini saya bongkar mesin ini saya bikin lambat karena kemarin ini dari sekian banyak saya bikin tutorial cara membongkar mesin segala macam, banyak yang komen, dia bilang, "Bang, bikinnya agak lambat dong, jangan cepet-cepet." Jadi di sini supaya sambil mudah dipahaminya, ini namanya roll timing bagian bawah. Jadi kalau yang tadi, yang ini namanya roll timing bagian atas, untuk menyearahkan rantai timing tadi atau rantai keteng. Jadi seperti ini kerjanya. Jadi ini bentuknya. Lalu yang di sini ini namanya otomatis setelan rantai timing atau dibilang juga rantai keteng.
kalau di Jawa, apalagi mungkin sebagian kalau di Jakarta pun juga nyebut nih namanya setelan rantai keteng. Ini yang dibilang rantai keteng, tapi bahasa umumnya namanya rantai temeng. Jadi fungsi kerja dari otomatis setelan rantai temeng ini, apabila rantai temeng ini semakin longgar, dia akan secara otomatis nyetel secara sendirinya menekan ke bawah. Jadi rantai temeng ini tetap menekan. Apabila semakin longgar, dia semakin nyetel dengan sendirinya. Oke, lanjut. Karena pedal operan gigi ini sudah dilas, terpaksa untuk membukanya saya harus dengan bantuan gerinda untuk memotong asnya ini. Seharusnya kalau as operan ini dol, suri sininya dol, dia seharusnya tidak perlu dilas seperti ini. Ada caranya. Untuk kedepannya nanti saya bikinkan video bagaimana cara mengatasi suri pedal operan gigi yang sudah dol tanpa harus dilas, tanpa harus diganti pedalnya, karena sekarang bahannya belum ada. Dan juga bagaimana cara mengatasi engkolan kaki yang los atau yang sudah dol tanpa harus dilas. Oke, saya ambil gerinda dulu. Oke sahabat YouTube, karena di sini sudah ada gerindanya, saya akan potong as operan gigi ini. Pastikan apabila sahabat-sahabat punya kendala yang seperti ini untuk memotong pedal operan gigi seperti ini, pastikan dengan mata gerinda yang paling tipis. Ini sebenarnya khusus untuk motong, dan cara menggunakannya jangan terlampau ditekan. Oke. Karena di sini as engkolnya juga dilas, jadi di sini saya akan coba untuk membuka as engkolnya ini. Saya akan coba dulu membuka las-lasannya ini dengan cara digerinda. Apabila berhasil dengan cara digerinda, nanti supaya ini masih bisa dipakai lagi, nanti akan saya bagikan bagaimana cara mengatasinya. Tapi apabila ini sudah tidak bisa dibuka, terpaksa nanti kita akan potong seperti yang pedal operan giginya. Oke, ternyata masih bisa. Oke sahabat itu, ini namanya bak kopling. Yang di dalam ini otomatis untuk menyetel kopling. Jadi saat kopling kita setel, di sini yang akan bergerak. Jadi saat kita pijak pedal gigi, otomatis kopling ini, di sini ada pelor segitiga. Otomatis kopling ini dia akan mendorong keluar seperti ini. Setelah dia mendorong keluar, jatuhnya ini kedorong, lalu ini ada tekanan untuk menekan ke kampas kopling. Nah, akhirnya terjadilah slip. Oke, lanjut kita buka. Nah, ini ring penahan bautnya kita buka dulu seperti biasa. Ini fungsi ring penahan baut ini supaya kalau bautnya ini longgar di dalam, dia tidak lepas di dalam mesin, jadi ketahan, tidak sampai jatuh.
secara keseluruhan yang dibilang bagian ganda kopling, tapi di sini ini penutup, ini juga sama halnya pengganti filter. Nah, ini di sini sudah sangat banyak kotorannya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya sama dengan filter oli. Jadi sistem kerja tadi, oli dari pompa ini tempat penyedotan olinya dari sini sumbernya. Nah, dinaikkan oleh pompa oli ini. Setelah naik lewat pompa oli ini, dia membagi lewat jalur lubang sebelah sini masuk ke bak kopling sebelah sini. Setelah masuk kemari, dia mentransfer ke keluarnya lewat di sini, di dalam bak nih. Ini keluarnya, lalu menyuplai masuk ke dalam. Jadi ke dalam nih oli langsung ditransfer lagi, disirkulasikannya di sini. Ibaratnya ini sama nama pemfilter oli, atau sama juga untuk menyaring oli tadi. Jadi kadang di luar sana banyak kan kawan YouTube merubah motor manual ini menjadi motor kopling. Jadi kalau untuk dirubah motor kopling, ada juga yang terjadi salah merubah, akhirnya stang seher sama sehernya itu bisa terjadi rusak. Ini mur ganda kopling, ini ringnya, ini penahan, kita lepas. Nah, ini namanya kampas ganda kopling, dan ini dudukan kampas ganda kopling. Ini namanya lonceng ganda kopling kalau di daerah-daerah sana namanya. Lalu yang ini bos pelor ganda kopling atau mimis ganda kopling. Ini mimis ganda koplingnya atau pelor ganda koplingnya. Jadi di sini kerjanya satu arah putaran. Apabila motor dengkol sering ngelos kosong, biasanya penyebabnya mimisnya ini sudah rusak. Kalau enggak, ini rumah-rumah mimisnya ini udah pecah. Nah, ini namanya gigi primer. Nah, ini penyetut kopling namanya, kaki 4. Lalu cara buka gigi kopling besarnya ini, sediakan pakai tang sepi. Pastikan sudah pas seperti ini, dibuka pakai tang sepi. Nah, jadi di sini apabila sobat nggak punya tang sepi seperti ini untuk membuka sepinya, bisa juga disiapkan dengan alat seperti ini. Kita congkel seperti ini supaya dia keluar. Nah, lebih praktis, lebih cepat kalau kita lepas. Ini namanya gigi kopling yang besar, atau dibilang nih sekundernya. Kalau dibilang juga namanya gigi kopling yang besar, tapi bahasa apanya nih gigi sekundernya. Nah, ini kampas kopling. Nah, untuk jenis Shogun kampas koplingnya menggunakan 5 lembar. Untuk yang cembungan ini namanya ini per kampas kopling karena dia memakai per keong. Oke. Lalu kita lepas as operan gigi. Ini namanya otomatis setelan kopling. Jadi sistem kerjanya
Jadi sistem kerjanya otomatis setelan kopling ini dia seperti ini. Nah, di sini juga sudah berderai atau udah pada lepas. Nah, ini yang satunya lagi pelornya sudah jatuh. Nah, jadi sistem kerjanya apabila pedal gigi kita masukkan, dia ibaratnya seperti nekan. Jadi yang di sini dorong keluar. Nah, seperti ini. Jadi karena di sini dorong keluar, menekan tuas yang di sini tadi, menekan tuas yang ini, lalu ujungnya ini menekan ke tempat kampas koplingnya ini, menekan yang ke bagian ini. Setelah ini ketekan, kampas kopling ini merenggang. Jadi akhirnya yang terjadi itu namanya slip atau ngelos. Ibaratnya itu seperti netral. Nah, itu sistem kerjanya. Ini namanya pompa oli. Ini pompa oli yang menghisap oli di ruang karter olinya ini. Oli dihisap melalui lubang sini. Ini penyaring olinya. Apabila ada kotoran dia disaring seperti ini. Nah, ini udah banyak kotorannya. Nah, jadi oli terhisap, ini pompanya langsung membagi kemari. Ini membagi ke bak kopling, masuk melalui ke bandul grup as. Nah, lalu yang di sini membagi lagi, mentransfer untuk membasahkan ke atas. Nah, ini untuk membasahkan yang ke rantai timing tadi. Nah, lalu yang di bawahnya ini untuk membasahkan masuk ke ruang head tadi. Nah, masuknya ke sini, difilter melalui ini, jalur olinya. Jadi oli masuk dari sini. Nah, ini masuknya, lalu keluarnya di sini. Keluarannya ini masuklah ke bagian headnya ini. Jadi membasahin bagian noken as yang di dalam. Oke, langsung. Nah, ini namanya stopper untuk mengepaskan top bintang gigi. Jadi apabila motor dimasukkan, ini sekarang posisi netral. Nah, jadi saat kita pijak pedal masuk gigi satu, misalnya seperti ini. Nah, ini yang menahan, yang ngepaskan. Ini baratnya yang menahan. Lalu saat kita masuk lagi gigi dua seperti ini, karena ini yang menahan. Nah, ini gigi tiganya, yang tadi posisi gigi 4. Jadi ini namanya bintang top gigi. Yang ini terhubung tadi ke pedal operan gigi. Jadi saat kita pijak gigi, yang modelnya kayak kaki ayam nih, dia yang menarik nih untuk berputar seperti itu. Langsung kita lepas stoppernya dulu supaya tidak susah. Nah, pastikan bautnya ini khusus, dia ada tapak bos. Karena di sini gunanya tapak bos ini supaya dia elastis. Lalu di sini ada per masuk ke mari. Jadi sistem pemasangannya seperti ini. Nah, jadi yang ujung per ini nahannya ke crankcase. Jadi dia akhirnya ada tekanan untuk menahan ke mari. Oke, langsung kita buka bintang giginya ini. Nah, ini bautnya pastikan untuk bintang giginya ini
pen di sininya jangan sampai ada yang hilang. Nah, kita lepas daloperan gigi. Lalu di sini ada ringnya. Ini namanya ada ring matahari. Nah, seperti ini. Setelah kita lepas untuk bintang giginya ini, maksudnya bintang gigi ini untuk lepasin top saat masuk gigi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini ada ring bintang atau ring yang berlubang 5 nih. Nah, ini pemasangannya ini bebas maupun dibolak-balik, yang penting misal seperti ini. Nah, maupun ini juga diputar lagi seperti ini. Nah, ini pemasangannya bebas. Lalu untuk gunanya ring ini tadi, yang kedua, dia untuk membantu saat pencokel giginya ini, atau dibilang mungkin orang nyebutnya cara simpelnya ini cakar ayamnya untuk nyongkelnya. Oke. Nah, jadi ring tadi ini selain untuk bantu supaya dia tidak keluar. Lalu yang kedua, ini ring bintangnya. Nah, untuk pemasangan ring bintang ini jangan sampai salah posisi. Nah, jadi di sini cuman ada 3 lubang, ada tanda titik. Jadi untuk memastikan, untuk yang tanda titik ini ke bagian posisi yang kosong seperti ini. Nah, nutup seperti ini. Itu. Baru di sini ada ring sama bautnya. Nah, lalu apabila ring bintangnya ini salah masangnya, terbalik masangnya atau salah, nanti yang terjadi kadang waktu memasukkan gigi 1 bisa, gigi 2 tahu-tahu nggak bisa masuk, tapi langsung ke gigi 3. Yang ditakutkan nanti yang terjadi seperti itu. Jadi pastikan seperti ini. Jadi yang di titik itu di tanda yang kosong, yang ada titik seperti ini. Nah, ini yang ada titik. Jadi tidak boleh terbalik. Takutnya kalau terbalik atau yang ada titik di sebelah sini atau di sebelah mana sebenarnya seperti ini. Nah, ini takutnya nanti nggak pas. Oke, lanjut langsung ke di sini. Saat melepas nih, nah, pastikan yang ada lubang ini masuk ke pen sebelah sini. Nah, ini ada bus-busannya ini supaya untuk mengatur kepresisian. Oke. Lalu di sini juga ada perbedaan. Ini pennya yang 2, ini pendek. Untuk pen yang pendek ini yang 2 lagi ini panjang. Seperti ini. 2 panjang, 2 pendek. Untuk pen yang pendek itu dipastikan di bagian yang ada titik seperti ini. Nah, ini ada titik. Nah, ini kita pasang seperti ini. Lalu yang pen yang panjang di bagian yang tidak ada titik. Kalau yang di sini nggak mungkin nih pakai pen karena ini lubang lebih kecil, pasti nggak muat. Nah, itu cara memastikan. Jadi untuk sobat-sobat yang baru pemula ingin coba belajar cara memasang motor sendiri, apalagi untuk jenisnya Suzuki Shokun seperti ini. Oke, langsung. Nah, di sini namanya gigi penghubung ke gigi pompa oli giginya. Nah, ini bos gigi primer tadi. Ini bos gigi primer. Nah, lalu yang ini namanya penghubung gigi pompa oli. Nah, karena di sini pompa olinya. Nah, langsung kita buka pompa olinya. Rusak ada wah. Kalau untuk sekedar membongkar, biasanya orang kalau membongkar penuh ini untuk memperbaiki, mungkin tukar pelahar bandul kruk as atau stang kruk as atau piston. Sebenarnya ini tidak perlu dibuka, karena di sini saya membagikan untuk memperkenalkan nama-nama part pada sepeda motor. Jadi di sini saya buka.
karena supaya sahabat-sahabat yang pemula bisa memahami apa isi dalam sepeda motor dan bagaimana cara kerjanya. Kita buka pompa olinya seperti ini sambil kita goyang-goyang. Nah, di sini bikin pompa olinya ini ada bos-bosan nih, biasanya 2 buah dia supaya dia tidak lari-lari. Lalu untuk lubang yang di sini ini untuk menghisapnya. Nah, ini untuk menghisapnya. Nah, setelah itu untuk keluar pembagiannya lubang yang di bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Ini lubang pembagian, ini lubang untuk isap, makanya di sini ada karetnya. Pastikan waktu masang karetnya ini terpasang, jangan sampai karet ini lupa. Takutnya kalau karet ini tidak dipasang nanti olinya tidak terhisap oleh pompa olinya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita buka di bagian bak sebelah kiri. Ini namanya bagian bak magnet. Oke, setelah kita bukain, jadi untuk baut yang 2 ini baut gabungan untuk memegang ke dinamo starter. Jadi kita kalau apabila sahabat-sahabat pengen betulin dinamo starter nih, cara bukanya cukup dibuka 2 baut nih, lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita cabut seperti ini. Apabila sahabat-sahabat ingin membetulin dinamo starter, ini namanya dinamo starter. Kita buka, kita pukul pelan-pelan. Oke, tutup. Ini namanya spool, dan yang ini namanya pulser untuk sensor pengapian. Jadi sistem kerja pengapian sepeda motor ada 2 jenis. Ada motor sistem kerja pengapiannya sistem AC, dan juga yang kedua itu sistemnya DC. Jadi untuk jenis motor Shogun ini sistem pengapiannya DC. Nah, di sini ciri khas spool DC. Kalau sistem motor pengapian AC, di sini ada salah satu gulungannya. Itu gulungannya menggunakan kawat yang lebih halus. Itu untuk motor yang pengapiannya AC. Jadi karena di sini motor pengapiannya DC. Jadi untuk di dalam bak ini cuma 2 komponen. Di sini spool dan yang satu lagi ini pulser. Oke. Kalau untuk jenis motor DC ini, dia tanpa spool motor bisa hidup asalkan penyuplai setrumnya dari aki. Jadi yang mengatur untuk sistem pengapiannya dari sensor pulser.
Jadi seringkali saya mendapatkan sahabat-sahabat YouTube bikin motor untuk balap, magnetnya ini dibubut-bubut. Sebenarnya itu nggak perlu untuk membubut magnet. Dan dengan membubut magnet menyebabkan motor jadi kencang, itu sebenarnya nggak masuk logika. Tapi nanti di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara kerja magnet. Cara lepas magnetnya itu selalu gunakan namanya tracker magnet, alat khusus untuk mencabut magnet. Tapi apabila sahabat-sahabat YouTube nggak punya alat tracker magnet untuk mencabut magnet, biasanya ada juga cara lain. Dia biasanya dicongkel dari sebelah sini, lalu ini diketok, tapi itu sangat beresiko. Lalu kita cabut, kita lepas lagi tracker magnetnya. Nah, lalu di sini ada komponen lagi. Ini komponen ini namanya mimi starter. Gunanya untuk saat menyetater sepeda motor. Jadi seperti ini. Nah, ini namanya gigi starter yang besar. Nah, jadi secara kerjanya seperti ini. Dia putarannya satu arah. Dia berputar apabila saat kita hidupkan starter, lalu dia menggerakkan bandul blok as. Setelah mesin hidup, dia tidak bekerja, dia di dalam diam karena magnet yang berputar seperti ini. Nah, jadi di sini dalam ini ada kelahar bambu namanya. Jadi untuk menahan di saat mesin ini hidup berputar, karena gigi ini tidak berputar, tidak bekerja saat mesin hidup. Jadi supaya di sini tidak aus, makanya dia menggunakan kelahar bambu atau bearing bambu namanya kalau di tempat saya. Nah, jadi 1, 2, 3 item untuk di bagian magnet. Yang pertama namanya mimi starter, yang kedua gigi starter yang besar, lalu yang ketiga di sini namanya kelahar bambu gigi starter besar. Oke, yuk, lalu langsung kita lepas rantai ketengnya atau rantai timingnya. Nah, ini yang namanya rantai timing atau rantai keteng. Nah, yang di sini ini namanya gigi starter yang kecil yang menghubungkan ke dinamo starter. Jadi cara melepasnya cukup pakai tang sepi seperti ini. Apabila sahabat untuk tidak punya tang sepi seperti ini, seperti cara saya yang pertama tadi dengan alat seperti ini. Nah, dibikin alat seperti ini juga bisa untuk buka, karena tadi udah saya tunjukkan cara membuka pakai alat seperti ini. Sekarang saya akan menunjukkan buka pakai tang sepi. Oke, setelah sepi kebuka, pastikan di sini ada ring. Jadi saat pemasangan jangan sampai lupa memasang ringnya. Oke, nah seperti ini. Jadi gigi dipasang, lalu ring, lalu sepinya. Apabila ring ini tidak terpasang, dia akan terjadi longgar nanti di dalamnya. Langsung kita bongkar crankcase-nya. Oke, setelah kita lepas bautnya, lalu tinggal kita belah mesinnya seperti
namanya lahar bandul kruas. Ini penyaring untuk lubang hawa panas keluar. Gunanya penyaring seperti ini supaya olinya tidak ikut menyembur ke atas. Jadi di sini pakai 2 buah kanan kiri. Usahakan saat pemasangan kembali ini jangan lupa untuk tidak dipasang. Lalu yang di sini ini namanya gigi engkol. Nah, yang di sini ini susunan ini namanya gigi rasio. Ini pen penyendok penghubung gigi atau sendok operan gigi. Nah, cara lepasnya cukup kita cabut seperti ini. Nah, setelah kita cabut, kita geser, lalu kita cabut yang sebelahnya lagi. Kita taruh sini dulu. Nah, kita cabut lagi, geser, lalu kita cabut drum operan gigi. Nah, ini namanya drum operan gigi. Jadi di sini di dalamnya, nah ini kelaharnya, ini kelahar drum operan gigi. Nah, jadi di sini ada lubang. Lubang ini fungsinya untuk namanya pentol switch netral atau untuk top gigi, untuk membaca gigi 1, 2, 3, 4. Nah, karena pennya jatuh di bawah, nanti kita akan ambil. Nah, kita lepas sendok penghubung giginya. Untuk sendok penghubung gigi yang bagian asgir gear depan, nah ini bentuknya ini lebih pendek. Sebenarnya tulisannya enggak terlalu, karena dia 2 jenis ini beda apanya. Dan yang perlu diperhatikan untuk di bagian gigi, nah, di sini kan gigi askoplingnya ini untuk sendok gigi, bagian gigi askopling. Di sini ada namanya bosnya, nah, bos roll. Biasanya sering sahabat-sahabat YouTube yang baru pemula sering lupa ini tidak dipasangnya. Nanti takutnya motor tidak bisa masuk gigi karena ini untuk posisi lubang yang besar. Jadi sistemnya seperti ini di dalam. Sistem kerjanya. Nah, jadi yang tidak pakai bos-bosan diulir jalur yang kecil seperti ini. Nah, untuk yang pakai bos-bosannya ini itu diulirnya yang besar seperti ini. Jadi kalau bos-bosannya ini tidak dipakai, nanti dia akan nyebabin masuk giginya tidak maksimal, bahkan mungkin nggak bisa masuk gigi. Oke. Nah, ini namanya pen untuk sendok operan gigi. Langsung kita taruh sini. Nah, di sini namanya gigi rasio. Ini untuk jenis shogun. Nah, secara susunan giginya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan mana yang gigi 1, mana yang gigi 2, karena nanti bingung. Jadi karena ini cukup simpel untuk susunan giginya. Ini gigi yang satu ini karena dia ada sepi, dia nggak takut lepas. Jadi untuk masang gigi lawannya ini, di sini yang ada coaknya ini, kalau seperti ini dia terbalik tidak masuk. Nah, jadi masangnya seperti ini. Jadi saat ini kena dia pindah gigi, dia ngubung, baru ada nyangkut, baru dia mutar. Lalu yang gigi nantinya nih di sebelah sini. Nah, jadi saat dioper lagi giginya dia pindah masuk kemari. Nah, dan jangan lupa selalu pasang ringnya seperti ini. Nah, pen ini tadi, pen kecil nih, dia letaknya di dalam sini karena pernya tadi sudah kita masukkan.
Nah, fungsinya ini sebenarnya sama untuk menghubungkan massa. Jadi saat masuk gigi posisi netral, dia akan terhubung dengan sensor kabelnya ini yang menghubung ke speedometer. Jadi saat menyentuh ini posisi netral, lampu netralnya hidup. Saat masuk gigi 1 ini geser, lalu yang terhubung untuk ke posisi lampu gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Sini kakak bukain. Nah, tapi tunggu kakak cobain dulu ada racunnya enggak? Ini pun secara susunan gigi, di sini giginya udah ada sepinya, jadi nggak bisa lepas. Nah, sama seperti yang tadi. Untuk yang seperti ini kelelawan yang sebelah sini. Lalu yang untuk kakinya yang lebih apa? Ini untuk kelelawan gigi keluarnya. Jadi saat dipindah gigi dia ngubung masuk ke dalam seperti ini. Lalu jangan lupa pasang ringnya seperti biasa. Oke. Ini namanya gigi engkol. Ini gigi engkol. Nah, cara pemasangan gigi engkolnya cara sangat simpel. Nah, di dalam nih ini ada ringnya, jangan lupa untuk dipasang lagi. Jadi untuk masang gigi engkol ini ke posisi dudukannya, kalau melepasnya kita tinggal putar seperti ini. Itu kalau kita melepasnya, nah, cukup simpel seperti ini cara ngelepas. Cara masangnya itu pun, nah di sini susunannya, ini namanya per engkol, ring penahan per penahan supaya saat kita engkol gigi ini kedorong. Jadi saat kita lepas engkol, gigi ini balik lagi ke posisinya karena dia nyangkut di sini seperti ini. Nah, ini supaya posisi per tadi dia tidak menguncup seperti ini. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Ini asnya, ini per engkolnya seperti ini. Pastikan nih lubangnya masuk. Nah, seperti ini. Lalu gunanya ini untuk nahan pernya tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk menahan per supaya per tadi tidak menguncup. Lalu setelah itu kita pasang ringnya. Nah, kita pasang ringnya. Jadi posisi masangnya jangan sampai salah. Jadi posisi masangnya seperti ini. Lalu yang ini di sini. Pastikan dia masuk menahan ke seperti itu. Nah, setelah itu sebelumnya ini kita kasih ring. Nah, ini ringnya. Nah, ini kita pasang ring. Nah, seperti ini. Setelah kita pasang ring, ini cantolan per masuk ke dalam per. Lalu setelah itu kita pasang penguncinya. Nah, setelah kita pasang penguncinya, lalu ini kita pasang. Setelah itu langsung kita pasang kembali ke posisinya di sini. Setelah kita pasang di posisinya seperti ini, pastikan waktu sebelum masang posisi ini di sini. Jadi setelah kita tarik engkolnya seperti ini, nah, dia ada tekanan pernya. Nah, lalu ini kita tekan ke bawah, berarti kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, jadi sangat simpel cara masangnya. Untuk cara lepasnya kita putar aja seperti ini, naik ke atas, lalu kita cabut. Oke, demikian
demikianlah cara-cara bongkar mesin. Nah, di sini namanya bandul Krung-as. Jadi kita buka dulu bandul Krung-as. Untuk melepas bandul Krung-as nih, untuk melepasnya kita balikkan. Lalu usahakan jangan langsung dipukul, tapi dikasih bus-busan seperti ini. Gunanya kita kasih bus-busan seperti ini, saat kita mukul, yang kita pukul kena ke bus-busannya, nampak kemari. Jadi ini nanti tidak ngembang. Apabila yang dipukul di sini, ini akan ngembang. Saat masang baut nanti akan sulit. Ini seperti ini. Nah, jadi di sini namanya gear rantai timing bandul Krung-as bagian bawah, dan yang ini namanya stang seher atau stang Krung-as. Lalu yang ini namanya seher atau piston. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Ikuti terus video selanjutnya di part 2-nya. Jadi saya akan bagikan cara merakitnya kembali. Kita langsung bersihkan dulu, nanti setelah itu kita rakit kembali. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.